Siapa nih yang mau masuk PTN? Hayo, kalian udah tahu belum informasi terupdate tentang jalur masuk PTN? Kalau belum tahu, yuk kalian tonton video ini sampai akhir karena aku mau bagiin informasi terupdate-nya. Siapa nih yang udah penasaran ngomongin tentang jalur masuk PTN atau perguruan tinggi negeri? Buat teman-teman yang udah sering cari tahu informasinya, mungkin udah pernah dengar gitu ya, kalau jalur masuk PTN itu ada 3 secara umum. Ada SNMPTN, SBMPTN, sama jalur mandiri. Nah, kalau SNMPTN ini yang lagi hype sekarang nih ya, ini adalah jalur seleksi nasional masuk PTN yang diseleksi melalui jalur rapot ataupun jalur undangan. Nah, di dalam SNMPTN ini apa aja sih kira-kira yang dipertimbangkan faktor-faktornya? Nah, ini ada 8 faktor utama nih teman-teman yang bisa menentukan atau bisa memperbesar peluang kalian lolos di SNMPTN. Yang pertama faktornya tentunya dari nilai rapot kalian. Dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dari 6 mata pelajaran utama. Ini beda-beda setiap jurusan ya. Kalau teman-teman yang anak IPA berarti mata pelajaran yang dipakai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau untuk anak IPS pelajarannya ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Terus ada lagi nih kalau buat anak bahasa. Nah, anak bahasa ini bisa mencantumkan nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, bahasa asing, dan juga antropologi. Kalau anak SMK juga bisa ya, tentunya masukin nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan nilai kompetensi kejuruan kalian atau kompetensi keahlian kalian dari nilai teori dan praktiknya. Selain nilai apalagi nih Kak? Yang kedua itu ada faktor alumni ya. Kalau kalian semakin banyak alumni yang diterima di PTN yang mau kalian ambil, itu semakin memperbesar peluang kalian di SNMPTN. Jadi kalau kalian memilih PTN yang belum ada alumninya, bisa dikatakan peluangnya relatif kecil ya. Yang ketiga faktornya setelah nilai dan alumni itu ada domisili. Kenapa sih Kak penting banget milih PTN yang sedomisili? Karena itu bisa menambah peluang kalian di SNMPTN. Kalau kalian memilih yang sedomisili itu biasanya bisa 2 kali lipat peluangnya lebih besar daripada kalian pilih yang di luar domisili atau di luar provinsi. Intinya, pilihlah PTN yang sesuai dengan domisili sekolah atau SMA kalian. Next, yang keempat faktornya ada sertifikat pendukung. Buat kalian yang masih belum pernah coba perlombaan atau mungkin cari-cari tahu kejuaraan-kejuaraan yang lain yang bisa dapetin sertifikat, ayo buruan dari sekarang kalian harus ikutan. Kenapa? Karena sertifikat itu bisa menambah poin untuk kalian lolos di SNMPTN. Sebenarnya sertifikat ini sifatnya tambahan atau opsional. Jadi kalau nggak punya juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian punya itu bisa dapat poin yang banyak banget untuk menentukan kalian lolos atau enggaknya di SNMPTN. Lumayan kan daripada kalian sekarang agak gabut sedikit, mendingan kalian cari lomba-lomba online yang bisa kalian ikuti dari sekarang. Masih ada nih faktor yang kelima yang bisa menentukan kalian lolos atau enggak di SNMPTN adalah ranking paralel. Ranking paralel ini bisa kalian dapetin pas semester terakhir di semester 5 ya gitu ya. Jadi setelah kalian UAS-nya atau PAS itu biasanya ada ranking paralel, satu sekolah itu di ranking dan kalian bisa melihat urutan keberapa sih dari satu sekolah. Tapi biasanya ini IPA dan IPS dipisah ya. Nah, dari ranking paralel itu kalian bisa lihat urutan keberapa sih kalian dari satu sekolah itu. Dan biasanya ranking paralel ini yang menjadi acuan kalian masuk kuota eligible SNMPTN atau enggak. Karena kan yang bisa ikutan SNMPTN adalah teman-teman yang udah masuk kuota eligible. Gitu ya. Jadi kalau yang belum masuk kuota eligible berarti belum bisa ikutan SNMPTN. Next, ada faktor yang benar-benar penting lagi nih dan biasanya ini jadi dilema anak-anak SMA ataupun SMK ataupun kalian yang mau ikutan SNMPTN ya, yaitu tentang linjur atau lintas jurusan. Linjur ini boleh nggak sih di SNMPTN? Sebetulnya kalau dari LTMPT itu membolehkan tapi tidak menyarankan. Jadi nggak dianjurkan ya teman-teman ya. Boleh kalau jurusannya memang menerima siswa linjur, tapi kalau enggak jangan coba-coba. Kenapa? Karena linjur itu relatif kecil banget untuk kalian bisa lolos. Jadi
saran dari kakak, kalian jangan sampai linjur di SNMPTN. Berikutnya ini berhubungan dengan sekolah, yaitu faktor akreditasi sekolah. Kalau akreditasi sekolah kalian udah A, berarti itu sudah yang paling besar bisa menyumbang poin di kelolosan kalian di SNMPTN. Yang terakhir ada faktor KKM sekolah juga. Nah, KKM sekolah ini bisa kalian lihat di rapot ya, KKM terakhir kalian ini berapa gitu. Semakin KKM-nya itu besar, di atas 78 lah ya, itu bisa menambah poin kelolosan kalian juga di SNMPTN. Oke, jadi itu dia teman-teman ya, ada 8 faktor penentu yang penting banget buat kalian maksimalkan peluangnya di SNMPTN. Buat lebih lengkapnya lagi, mau lihat lagi persentase peluangnya dan lain-lain, kalian bisa cek di video kita. Di sini udah pernah kita upload juga lebih lengkap, terus ada persentase-persentasenya. Kalian bisa lihat gitu ya, kalian peluangnya tuh besar, sedang, atau kecil gitu. Nah, kalau misalkan kecil kan berarti kalian harus punya effort lagi buat mempersiapkan supaya faktornya itu bisa menambah peluang kalian menjadi besar. Gitu ya teman-teman, itu untuk SNMPTN. Nah, selanjutnya nih kita bahas jalur yang kedua, yaitu jalur SBMPTN. Siapa sih yang nggak tahu tentang SBMPTN ya? Ini udah hype banget gitu kan di kalangan calon mahasiswa. Nah, buat kalian yang mungkin belum rezekinya di SNMPTN atau dari awal mungkin juga belum masuk kuota eligible SNMPTN, kalian bisa ikutan jalur tesnya di SBMPTN, yaitu UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Nah, UTBK ini tentunya nggak bisa kalian belajarnya cuman hamin sebulan gitu ya. Ini masih bulan-bulan Mei kan, berarti ini masih ada sekitar 4 bulan atau mungkin 5 bulanan lah ya untuk mempersiapkan SBMPTN. Nah, strateginya apa aja sih Kak buat mempersiapkan SBMPTN? Yang pertama tentunya kalian harus banyak-banyak berlatih. Nah, latihannya kayak gimana? Latihannya ini bisa banyak macamnya ya. Kalian bisa latihan sendiri. Kalau latihan sendiri berarti kalian mulai cari-cari buku yang isinya ada latihan-latihan soal, terus bisa kalian kerjain gitu ya. Atau latihan soalnya ini di luar. Nah, kalau di luar itu berarti kalian harus ikutan tryout. Nah, kalau tryout ini kan banyak nih sistemnya ya. Ada yang online atau mungkin kalau masih ada yang offline, kalian juga bisa kali ya ikutan yang offline. Intinya carilah tryout sebanyak mungkin supaya kalian juga bisa menambah bank soal kalian di UTBK. Karena biasanya kalau yang tryout itu kan soal-soalnya diusahakan untuk se-update mungkin dengan UTBK yang akan kalian hadapi. Next, yang kedua nih, selain kalian latihan soal ataupun tryout tadi, tentunya kalian harus update tentang informasi atau aturan UTBK. Karena setiap tahun itu biasanya ada informasi terbaru ya, termasuk di UTBK 2022 nih. Kalau biasanya kalian tesnya itu mungkin TPS dan TKA aja di tahun 2021 kemarin, 2022 ini agak berbeda. Kenapa? Karena bahasa Inggris yang tadinya masuk di TPS ya bareng sama PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, itu di tahun 2022 akan dipisah ya. Jadi kalian harus lebih fokus lagi tuh buat belajar bahasa Inggrisnya. Nah, ini kan kalau kalian nggak update, kalian nggak tahu dong informasi tentang ini. Jadi kalian harus cari tahu informasi lainnya, bisa kalian cek di web LTMPT-nya langsung. Oke? Nah, selain itu kalian juga harus mempersiapkan yang ketiga nih. Apa sih? Yang ketiga itu adalah kalian harus mencari tahu materi yang sering keluar. Apalagi untuk TKA ya. Kalau TPS mungkin teman-teman bisa dari latihan-latihan soal aja gitu. Kalian bahas dari soal-soal yang sering keluar. Tapi kalau misalkan untuk TKA itu kan materinya banyak banget ya. Nggak mungkin semua materi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu keluar. Jadi kalian harus cari tahu nih, apa sih bab-bab atau materi yang sering keluar di UTBK. Kalau kalian udah tahu, kalian enak tuh tinggal merangkum, terus kalian cari soal-soal yang berkaitan tentang bab tersebut. Jadi waktu-waktu kalian itu nggak terbuang sia-sia, semuanya kepake dan sesuai juga dengan timeline kalian menuju SBMPTN atau UTBK 2022. Terus selanjutnya nih, tadi aku udah nyinggung tentang timeline. Penting gak sih kita buat timeline? Penting banget teman-teman ya. Yang keempat ini kalian harus mempersiapkan namanya jurnal UTBK. Apa itu jurnal UTBK? Jurnal UTBK itu isinya kalian menulis semua timeline kalian dari belajar pertama nih buat UTBK sampai nanti hari H UTBK-nya. Terus di dalamnya kalian juga boleh tuh nambahin materi-materi tadi itu ya yang kalian udah rangkum. Terus kalian tambahin soal-soal apa sih yang kalian tuh udah bisa dan belum bisa. Jadi kalian pisahin nih, oh materi yang ini aku udah bisa, materi yang lainnya belum. Jadi nanti pas kalian buka jurnalnya, kalian tinggal mengulang materi yang belum bisa tadi. Oke, selanjutnya nih teman-teman, ada juga faktor yang perlu kalian persiapkan, yaitu tentang manajemen waktu. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah kalian kan sekarang mungkin kalau yang kelas 12 masih ada kegiatan di sekolah, ya kan?
Atau kalau yang gap year mungkin ada kegiatan lain selain mempersiapkan UTBK. Nah, kalian harus pinter-pinter banget nih memanajemen waktu. Misalnya kalian memilih waktu yang tepat buat belajar. Kalian biasanya belajar kapan nih? Pagi, siang, sore, atau malam? Nah, itu kalian harus pilih tuh ya. Gak usah seharian full kalian belajar, karena kalau kayak gitu biasanya nggak fokus ya. Jadi kalian harus tahu nih, biasanya kalian tuh sering cepat masuknya itu kalau belajar di jam-jam berapa. Itu lebih efektif ketimbang kalian belajar satu hari full ya. Oke, nah jadi itu dia teman-teman ya, faktor-faktor yang bisa kalian persiapkan juga untuk UTBK. Dan sebagai strategi kalau kalian pengen dapetin skornya mungkin 800 ke atas ya. Apalagi kalau UTBK sekarang itu saingannya lebih ketat, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian nggak boleh lengah, nggak boleh deadliners juga ya, harus dicicil dari sekarang. Nah, buat informasi lebih lengkap juga nih tentang UTBK, tentang strateginya kayak gimana, kalian juga bisa cek di video kita. Di situ juga udah jelas banget sih dijelasin ya tentang jurnal tadi. Terus kira-kira kalau misalkan bab-bab yang sering keluar itu lihatnya dari mana, terus kita harus ambil langkah-langkah apa sih dan lain sebagainya, kalian bisa tonton di video kita. Nah, tadi udah ngomongin tentang SNMPTN, SBMPTN, terus ada satu jalur lagi nih yang pastinya teman-teman juga mungkin beberapa udah ada yang nyari tahu ya. Ini tentang jalur mandiri. Nah, apa sih bedanya jalur mandiri sama dua jalur yang tadi? Ini sebenarnya poin pentingnya yaitu ada di masalah biaya. Kalau teman-teman yang ikutan SNMPTN itu gratis, nggak ada biaya apapun, termasuk biaya pendaftaran juga nggak ada ya. Kalau SBMPTN dia masih ada biaya pendaftaran untuk ikut ujiannya, itu sekitar 200 sampai ya 300 ribu ya, sekitaran segitu. Tapi kalau misalkan untuk uang mandiri ini ya, di jalur mandiri ini itu ada yang namanya uang pangkal. Beberapa PTN itu ada yang pakai uang pangkal, tapi ada juga sih yang enggak gitu ya. Cuma kalau kita bandingin SPP atau kalau di kuliahan bilangnya UKT, uang kuliah tunggal. Nah, mandiri ini emang yang harus mempersiapkan finansial atau keuangan lebih besar daripada jalur-jalur yang lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti belum rezeki di SNMPTN, di SBMPTN, kalian bisa ikutan juga jalur mandiri. Nah, tapi di jalur mandiri ini ada yang beda nih teman-teman untuk tahun 2022. Apa bedanya? Bedanya adalah kalian itu harus pakai skor UTBK supaya bisa ikutan mandiri. Emang sebelumnya nggak pernah pakai skor UTBK kak? Kalau tahun 2020 itu enggak ya, tapi dari 2021 kemarin ini sudah digaungkan, udah disosialisasiin sama LTMPT kalau kalian yang mau daftar mandiri itu ada yang namanya jalur skor UTBK. Dan di tahun 2022 nanti kemungkinan lebih banyak lagi PTN yang pakai skor UTBK. Jadi kalau kalian nggak ikutan SBM nih, kalian nggak bisa daftar jalur mandiri itu ya, karena dia juga memerlukan skor UTBK. Apalagi kalau teman-teman yang mau kedinasan terutama STAN ya, STAN itu sudah pasti pakai skor UTBK. Jadi kalau kalian nggak ikutan UTBK, kalian nggak bisa daftar ke STAN. Terus kalau yang tadi nih SNMPTN itu boleh nggak sih kak, misalnya kita lolos SNMPTN terus kita daftar juga mandirinya? Yang pertama yang mau kakak ingetin adalah kalau kalian lolos SNMPTN, kalian tidak bisa ikutan jalur yang lain. Kalaupun bisa itu nggak disarankan ya. Contoh nih, kalau kalian udah lolos SNM, itu udah pasti nggak bisa ikutan SBMPTN karena kalian pakai akun LTMPT yang sama. Tapi kalau jalur mandiri yang nggak pakai skor UTBK, itu mungkin masih bisa daftar gitu ya. Setelah kalian lolos SNM, masih bisa daftar tuh kalau dia nggak pakai skor UTBK. Tapi ada dampaknya buat sekolah kalian, yaitu biasanya ada pengurangan kuota siswa yang diterima. Kalau pas kalian yang diterima misalnya 10 orang nih ke PTN tersebut, ada yang nolak, jadinya bisa berkurang jadi cuma 5 orang aja yang keterima. Jadi kan itu sayang banget ya, itu bisa berdampak yang nggak baik gitu buat alumni-alumni setelah kalian. Jadi jangan sampai seperti itu. Saran aku kalau mau ikutan SNMPTN aja. Kalau mau ikutan jalur yang lain, lebih fokus ke jalur yang lain aja. Oke? Nah, jadi itu dia teman-teman ya, informasi seputar jalur masuk PTN. Kalau kalian masih bingung seperti yang aku saranin tadi, kalian bisa tonton video kita di GAP Media Channel di YouTube tentunya. Itu udah lengkap banget semua jalur. Terus kalian kalau misalkan mau nanya-nanya tentang jurusan atau nanya tentang PTN yang lain, beasiswa, itu kalian bisa cek di video kita di GAP Media Channel. Oke, jadi semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan kalian lebih luas lagi tentang PTN. Dan semoga kalian bisa lolos di PTN yang kalian idam-idamkan lewat jalur manapun ya. Jadi semuanya jalurnya itu sama aja, yang penting kalian bisa mempersiapkan semuanya itu dengan baik. So, itu dia video dari kita, semoga bermanfaat and good luck. Bye.